Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ketika Yerusalem direbut, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebuyu-Syasban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi, tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Kesempatan dan akses merupakan dua dari beberapa faktor yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Apabila kesempatan tidak digunakan tepat pada waktunya, maka belum tentu seseorang itu akan mendapatkannya kembali, entah dalam beberapa waktu ke depan ataupun untuk selamanya. Begitu pula dengan akses yang sedang terbuka luas akan menjadi sia-sia ketika seseorang tidak dapat mengoptimalkannya sebagaimana mestinya. Artinya, seseorang yang ingin mengalami peningkatan dalam hidup, entah dalam persoalan perekonomian, karir, pendidikan, hubungan, dan sebagainya, perlu cermat dalam melihat kesempatan dan akses agar tidak mengalami penyesalan di masa mendatang. Hal ini pun dapat kita refleksikan dalam hidup beriman sesuai dengan cerita perihal nasib kota Yerusalem dan Raja Zedekia. Perikop ini menceritakan tentang kejatuhan kota Yerusalem dan hancurnya martabat Zedekia, Raja Yerusalem, ke dalam kekuasaan Nebukadnezar, Raja Babel. Hal ini adalah konsekuensi dari keputusannya tetap mengeraskan hati yang tidak menerima dan mengikuti pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ternyata, berbagai dialog yang sudah terjadi di antara ia dan Yeremia pun tidak cukup untuk menghasilkan pembentukan sikap iman, kepatuhan, dan pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan. Zedekia memilih untuk mengeraskan hati dan menolak firman Tuhan. Padahal, berbagai pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia dan segala percakapan personal yang terjadi dengan sang nabi merupakan kesempatan dan akses bagi Zedekia yang akan memberikan peluang baginya mengalami pertobatan, pertumbuhan, dan perkembangan iman kepada Tuhan. Hal yang disayangkan adalah Zedekia menyia-nyiakan itu semua. Sahabat Alkitab, firman Tuhan hari ini memberikan kita pelajaran bahwa umat Tuhan perlu cermat menyadari setiap kesempatan dan mengoptimalkan segala akses yang akan menolong kita mengalami pertumbuhan iman. Persoalannya sekarang adalah, seberapa efektif kita dalam melakukan itu? Kita dapat menggumuli pertanyaan ini kepada diri sendiri, yakni, seberapa sering saya membaca Alkitab? Apakah saya sudah cukup menciptakan waktu personal untuk berbicara dan mendengar Tuhan dalam doa maupun saat teduh? Apakah saya sudah secara serius dan kusyuk menikmati segala ritus peribadahan? Salah satu contoh kesempatan dan akses yang terbuka besar adalah pembacaan Alkitab sebagai firman Tuhan yang sudah cukup mudah secara khusus bagi mereka yang ada di perkotaan. Jadi, bagi setiap Anda yang dapat mengakses Alkitab, entah dalam bentuk buku maupun digital, jangan sampai kehilangan kesempatan dan akses itu untuk menggapai Alkitab hingga akhirnya kita menyesal telah menyia-nyiakannya. Itu semua dapat menolong kita untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Mari kita optimalkan
semua akses yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di sepanjang kehidupan kami begitu merasakan perawatan dari Tuhan. Tuhan melingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih juga untuk segala akses yang masih boleh kami rasakan. Secara khusus ketika kami masih boleh memegang Alkitab ataupun mengakses Alkitab secara digital. Biarlah kami dapat mengoptimalkan itu untuk menolong kami juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang begitu merindukan untuk mendapatkan Alkitab. Kiranya kami dapat melakukan aksi nyata sehingga mereka yang belum bisa mendapatkan akses terhadap Alkitab dengan mudah seperti kami, itu boleh merasakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.